Dr. Sanjoyo. Beliau sebagai SDGs Manager Pilar Pembangunan Sosial, Sekretaris Nasional SDGs Bappenas Republik Indonesia. Yang mana Pak Sanjoyo cukup expert di micro economic policy dan juga development planning. Beliau juga mendapatkan gelar PhD dari Universitas Indonesia dan gelar master juga dari Australian National University. Cukup lama experience-nya, 30 tahun experience-nya di menjadi sebagai Key Bappenas person juga, including director, di mana beliau juga menangani tentang populasi, women empowerment, dan juga child protection, dan ada beberapa banyak lagi proyek yang sudah beliau lakukan. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, karena mungkin kita punya waktu yang cukup terbatas, kami persilahkan kepada Bapak Sanjoyo sebagai pemateri pertama kami. Monggo Pak Sanjoyo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andika atas kesempatannya memberikan sharing informasi bagaimana terkait dengan SDGs. Ya. Jadi kita mengawali sebelum kita memperkenalkan bagaimana kelanjutannya daripada di awal itu MDGs. MDGs tahun 2000 ya, 2000 sampai dengan 2015. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah sangat basic services banyaknya. Itulah terkait dengan kesejahteraan. Jadi cuma 8 goals dan juga 18 target dan 67 indikator. Nah, ya, jadi ini begitu 2015 ini pengaruh daripada kelompok De Generio ya itu sangat besar dalam dalam kesepakatan mengenai SDGs. Jadi langsung ini adalah 17 goal. Jadi dari hunger itu menjadi tiga ya, tiga goals, kemudian juga dari banyak itu adalah dari lingkungan. Lingkungan yang dulunya ada satu goal sekarang banyak sekali. Jadi segala aspek terkait dengan climate change dan juga berbagai hal mengenai sustainable city itu juga ditambahkan, termasuk tujuan yang baru ini terkait dengan ekonomi ya dan good governance. Jadi karena di sini banyak sekali target yang harus dicapai 2030 dan juga indikator, ini merupakan pekerjaan yang sangat ambisius ya. Jadi oleh karena itu strateginya adalah perlu kita sebut sebagai strategi partnership multi pihak secara bersama-sama, baik tidak hanya pemerintah saja juga non pemerintah. Kalau di MDGs kebanyakannya adalah pemerintah ya, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, sekarang sudah switch ya menjadi seluruh pemangku kepentingan ikut terlibat. Nah, SDGs 2030 ini menjadi momen yang sangat penting, yang sangat kritikal untuk mencapai visi Indonesia 2045. Jadi upaya-upaya terkait dengan eh, ekonomi ya, terutama ya ekonomi 2045 itu menjadi yang terbesar, 5 yang terbesar. Kemudian juga yang penting adalah keluar daripada middle income trap gitu ya. Nah, ini menjadi penting SDGs ini berbagai macam instrumen-instrumen, indikator-indikator target masuk di mainstreamingkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ini merupakan kita sebagai strategi untuk decade of action. Apakah perlu nih decade of action ini? Karena kita tinggal 10 hari pertama. Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan akselerasi ada penguatan Perpres ya. Jadi dari Perpres yang sebelumnya 59 2017 ini sudah direvisi menjadi 111 2002. Nah, intinya adalah memperkuat ya. Pertama di tingkat daerah
itu strategi localizing, pelokalan rencana aksi daerah di masing-masing provinsi. Nah, ini perlu penguatan gubernur. Gubernur sebagai apa namanya perwakilan tingkat pusat itu mengkoordinasikan. Nah, ini kewenangan ini ditambah mengkoordinasikan bupati-bupati dan wali kota dalam menyusun rencana aksi daerah, juga bagaimana memainstreamingkan kepada eh, rencana pembangunan daerah. Nah, ini kemudian juga prinsip inklusivitas juga sangat penting. Jadi pelibatan aktor non pemerintah, filantropi, pelaku usaha Iya. ini menjadi sangat penting dalam pencapaian Decade of Action. Terkait pendanaan juga, pemerintah akan membuat regulasi terkait dengan pendanaan inovatif. Inovatif adalah bagaimana upaya untuk apa namanya memobilisasi, terutama adalah yang di non pemerintah. Nah, ini kunci utama adalah dalam SDGs itu adalah bagaimana dia memainstreamingkan di RPJMN, juga di RPJMD di daerah. Nah, ini alhamdulillah ini peningkatan. Jadi pada yang sebelumnya itu RPJMN ini adalah 95 target. Nah, yang RPJM sekarang ini adalah 124 target. Kalau begitu indikatornya sudah mainstream, maka dipastikan di situ ada pembiayaannya. Karena RPJM itu merupakan representasi perencanaan, termasuk di dalamnya adalah budget, berapa budget yang harus dikeluarkan. Nah, demikian pula dukungan, ya, kerjasama multi pihak, dukungan dari SDG Center itu menjadi sangat penting. Kemudian juga implementasi rencana aksi daerah di 32 provinsi, termasuk juga perusahaan. Perusahaan itu yang concern terhadap eh, apa namanya keberlanjutan. Jadi ada sekitar 95 perusahaan yang menyampaikan keberlanjutan sustainability report-nya. Dia melakukan disclosure, ya, eh, bagaimana strategi-strategi dia terkait dengan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Ini capaiannya, kita sudah tahu ya, capaiannya di secara internasional itu adalah yang on track itu adalah 15%, gitu ya. Yang 50%-nya adalah off track. Demikian pula juga yang di Asia Pasifik. Asia Pasifik itu estimasi bahwa akan tercapai mundur 32 tahun gitu. Kita bisa lihat mana yang menjadi yang merah, yang merahnya itu terutama adalah yang terkait dengan climate change. Ini khusus yang Indonesia. Indonesia per 30 sorry, per 2022 itu capaiannya itu adalah sekitar 62 ya. 62 tercapai. Yang menjadi perhatian khusus itu adalah 24%, yang merah-merah nih, yang pilar sosial 28, pilar ekonomi. Nah, ini secara terus-menerus setiap tahun dievaluasi agar bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk perbaikan. Nah, sedikit saja yang tadi disebutkan bahwa pentingnya eh, eh, kemampuan membaca, ya, kemampuan membaca matematik dan juga berbagai tingkat, terutama adalah untuk kelas 5, ya, kelas 5, kemudian kelas 8 dan juga kelas sebelum lulus kelas 15, yaitu ini adalah apa namanya trennya itu meningkat, ya, trennya itu meningkat. Tapi kalau dibandingkan negara-negara lain kita masih jauh, bisa dengan China apalagi Singapura itu sangat besar perbedaannya. Nah, ini kemudian yang penting lagi itu adalah tingkat penyelesaian pendidikan, terutama adalah SMA. Nah, ini kita masih struggle, sekitar 60-66% masih stagnan, ya, dibandingkan 2003 dengan 2002. Ini menjadi persoalan yang sangat krusial. Nah, kemudian kalau kita lihat nih, lihat pisah kalau Indonesia ini eh, apa namanya untuk mathematics, ya, Indonesia itu paling bawah di atas Filipina gitu. Tapi kalau daerah tertentu
misalnya Jakarta, Yogyakarta itu cukup besar, ya melebihi Thailand. Ini Brunei, Malaysia lebih tinggi, OECD dan Singapura yang paling besar. Ini jadi kita bisa melihat ya bagaimana apa namanya cikal bakal sumber daya manusia ke depannya, gitu ya. Nah, ini satu lagi yang penting adalah guru. Guru adalah ini terutama adalah sertifikasi guru. Ini masih 30 persen gitulah. Kualifikasi sudah 85%, tapi sertifikasi ini terkait dengan kesejahteraan guru, saya kira yang menjadi sangat penting. Bapak Ibu, ini adalah best practices. Jadi bagaimana mengintegrasikan, kalau tadi adalah di kalangan pemerintah ya, ini adalah khusus di sekolah-sekolah pendidikan formal maupun pendidikan eh, dasar dan menengah. Jadi misalnya salah satu adalah mata pelajaran lingkungan hidup dalam muatan lokal gitu ya, ekstrakurikuler. Karena kita juga Merdeka Belajar bisa memberi kesempatan itu. Kemudian juga sekolah adiwiyata itu juga menerapkan program peduli lingkungan sehat ya, termasuk juga SMA kehutanannya. Ini apa namanya pemahaman mengenai pemahaman dan praktek dan perilaku terkait dengan pendidikan yang berkelanjutan, saya kira ini menjadi sangat penting sebagai cikal bakal apa namanya manusia Indonesia ke depan yang ramah terhadap lingkungan. Kemudian satu lagi itu adalah terkait dengan bagaimana pendidikan keberlanjutan. Ini adalah salah satu indikatornya, baik di pendidikan 471 maupun di lingkungan. Itu 13 itu adalah lingkungan. Jadi bagaimana mainstreamingkan pendidikan berkelanjutan kepada kebijakan pemerintah, terutama adalah ini adalah kurikulum, kemudian eh, pendidik gurunya, kemudian dilakukan assessment. Nah, itu saya kira menjadi intinya adalah untuk agar memahami terkait dengan lingkungan dan juga menjadi behavior ya, perilakunya menjadi eh, apa namanya lebih lebih baik memperhatikan lingkungan. Kemudian apa saja aspeknya? Ini adalah pendidikan keluarga negara global. Saya kira ini kalau yang keluarga global ini belum begitu masuk kepada, ada beberapa yang sudah masuk ya terkait dengan keragaman budaya, toleransi, hak asasi, juga pendidikan kesetaraan gender, dan kemudian perdamaian tanpa kekerasan. Nah, yang penting adalah ini salah satu yang berkelanjutan itu adalah yang poin 5, pendidikan perubahan iklim. Jadi memahami dalam konteks mitigasi, adaptasi, kemudian dampak peringatan dini gitu ya, masuk dalam konten-konten kurikulum dan juga berbagai macam diintegrasikan pada berbagai macam mata pelajaran gitu ya. Kemudian juga ketahanan lingkungan, saya kira ini menjadi pemahaman mengenai keanekaragaman hayati, lingkungan, sampah, sehingga murid-murid itu paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan, kemudian juga menggunakan energi listrik yang efisien. Nah, ini termasuk juga konsumsi dan produksi. Jadi apa namanya mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak ada sampah, tidak tidak ada waste-nya. Ini juga menjadi penting yang terus digaungkan di sekolah dasar maupun di satuan pendidikan. Saya kira itu secara singkat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya sebagai pemicu ya untuk diskusi. Oke, Nah, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Sanjayo untuk pemaparan materinya
cukup sangat menambah wawasan kita nih. Ternyata tadi saya mengambil beberapa note nih Pak terkait kayak, oh ternyata udah beberapa perusahaan tuh melakukan sustainability reportnya mereka. Ada 195 perusahaan yang saat ini memberikan sustainability reportnya based on report di tahun 2023. Terus juga terkait kompetensi guru, bagaimana sekolah-sekolah di pendidikan formal ada kompetensi-kompetensi yang perlu ditingkatkan kembali, bagaimana juga terkait kecakapan berbahasa ataupun kecakapan membaca dan juga terkait matematika. Cukup banyak sekali yang bisa kita petik dari apa yang tadi Pak Sanjoyo sampaikan dan bagaimana Indonesia mencanangkan nantinya di 2045 seperti apa. Wah, luar biasa. Ternyata ada roadmap yang cukup panjang, ada roadmap yang cukup besar yang sudah dibuat grand design-nya oleh Bappenas untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ke depannya. Nantinya akan ada sesi tanya jawab juga, tapi sesi tanya jawab akan ada di akhir setelah semua pemateri melakukan pemaparan materinya. Nanti akan ada sesi tanya jawab secara langsung kepada pemateri. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sanjoyo. Memasuki ke pembicara yang kedua, selanjutnya akan ada pembicara yang kedua. Oke. Ya, pembicara kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Abdillah. Beliau selaku General Manager socialimpact.id. Pak Fahmi cukup punya pengalaman yang panjang juga, 5 tahun experience di CSR field. Beliau juga involved di beberapa CSR project-project, mulai dari BUMN sampai juga beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, mulai dari social mapping, SROI, IKM, SLOI, dan juga stakeholder engagement, community involvement, dan development, dan sebagainya. Beliau juga punya background di edukasi juga, ternyata beliau juga seorang guru. Ya. Jadi secara keseluruhan, beliau cukup memahami sekali nih CSR field antara edukasi dan juga environmental, bagaimana eh, bisa berkesinambungan menuju keberlanjutan SDGs yang nantinya bakal kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Fahmi, untuk mempersingkat waktu juga, kami persilahkan waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Dika. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Sanjoyo, lalu ada Bu Avinda, Mas Dika, dan seluruh tim dari Learning Room dan 8 Elements. Beserta juga para pemirsa ya, webinar kali ini yang berbahagia. Izin tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Mas Dika, terima kasih. Jadi saya adalah General Manager dari Social Impact. Bapak Ibu boleh manggil saya Fahmi. Di sini saya akan coba membawakan ya sedikit tambahan dari tambahan atau pelengkap dari Pak Sanjoyo itu tadi. Tetapi kali ini saya coba untuk berbicara dari kacamata orang-orang atau teman-teman pegiat atau expert dari sustainability. Bapak Ibu sekalian, jadi the role of education quality in sustainable development adalah bagaimana peran dari education quality atau SDGs nomor 4 sendiri pada khususnya itu dalam pengembangan sustainability atau pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, jadi kami dari Social Impact mungkin tadi sudah lihat beberapa video dari kami juga. Kami adalah konsultan di bidang keberlanjutan, sustainability, ESG maupun CSR, di mana kami juga mendampingi beberapa proyek-proyek dari pemerintah, dari BUMN, dari swasta, dan beberapa program kami atau proyek kami adalah bidang pendidikan juga di pilar sosial ya pilarnya Pak Sanjoyo. Bapak Ibu sekalian, saya juga seorang guru. Saya dulu mengajar. Kebetulan Pak Sanjoyo saya juga matematika yang tadi skornya juga cukup mengkhawatirkan bagi kami dan bagi saya juga saat masih mengajar. Saya mengajar di tahun 2014 hingga tahun 2017, Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat paham sekali kondisi matematika bagaimana ya utamanya di Indonesia. Baik, langsung saja Bapak Ibu, karena saya diberi waktu yang terbatas juga pada webinar kali ini, saya coba sampaikan dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita ngomongin pendidikan, mungkin kita refreshing dulu ya, kita flashback ke 2023, di mana ini sebagai pemicu, pemicunya dulu bahasanya SDGs salah satunya adalah juga dari
peningkatan temperatur bumi ya. Kalau ini saya coba melengkapi ya. Bapak Ibu mungkin kerasa di akhir-akhir ini suhu udara akan semakin panas dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Di mana setiap tahunnya kita juga merasakan bahwasanya 1,5 hingga 2 derajat Celcius itu ada indikasi global warming dan kita sudah sangat merasakan dan dampaknya secara global bisa dirasakan mulai dari peningkatan air laut, lalu ada penurunan dari kualitas makanan ya, cairnya es di kutub utara dan sebagainya, ada extreme weather dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu yang akhirnya mendorong kesepakatan dari dunia ini untuk membuat Sustainable Development Goals. Salah satunya adalah dari climate risk ini. Dan ada global risk landscape ya, Bapak Ibu, dari masalah ekonomi, masalah lingkungan, bahkan geopolitik ya, sosial dan teknologi yang akhirnya secara kita harus sadar Bapak Ibu ini ada potensi dan ada tantangan di situ terkait dengan hal tersebut. Maka dari itu ini yang perlu kita aware ya, perlu kita waspada. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bumi? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk manusia, menjaga bumi dan manusia di sini? Dan salah satunya adalah kita fokusnya hari ini adalah ke bidang pendidikan, di mana topik hari ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi achieving target dari quality education dan bagaimana quality education ini dapat mendukung adanya keberlanjutan bagi bumi dan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu sendiri yang perlu kita renungkan di awal adalah apa sih arti dari sustainability menurut Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti boleh dituliskan di kolom komentar juga what does sustainability means to you? Apa arti keberlanjutan bagi Bapak Ibu sekalian? Dan jika Bapak Ibu merasa keberlanjutan ini adalah bagaimana caranya kita memenuhi kehidupan saat ini tanpa mengurangi kehidupan generasi mendatang, ya itu akan sangat benar ya, karena akan sangat paralel dengan apa apa itu artinya dari sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, jadi sustainable development is development that meets the needs of the present atau yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini without compromising the ability of future generation to meet their own needs, tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, ini adalah arti dari sustainable development, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bagaimana caranya kebutuhan-kebutuhan manusia di saat ini itu jangan sampai mengurangi atau malah mendolimi kebutuhan-kebutuhan manusia di generasi-generasi mendatang, di mana ya anak cucu kita nantinya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau diskemakan mungkin bisa seperti ini ya, karena kami dari kacamata konsultan CSR, jadi SDGs itu adalah sebagai tujuannya, sebagai goalnya, di mana Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan itu adalah jalannya, dan ada bidang-bidang seperti CSR, ESG, CSV maupun pelibatan masyarakat atau CID. Di situ adalah sebagai kendaraannya. Jadi dari mana kita menuju ke SDGs? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan banyak sekali ya kendaraan-kendaraan di situ. Salah satunya adalah dengan pelibatan-pelibatan. Kalau CSR ya berarti kita berbicara perusahaan, kalau CID berarti kita bicara masyarakat. Dari pendekatan-pendekatan manakah kita mau menuju ke SDGs tersebut? Nah, ini ada banyak caranya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita fokuskan ke dalam pendidikan, pendidikan ini boleh dibilang sebagai salah satu kunci dalam pencapaian SDGs, di mana kualitas pendidikan itu bukanlah sekedar tujuan sendiri dalam SDGs, tapi merupakan pondasi. Jadi pendidikan menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Di antaranya, Bapak Ibu sendiri dengan pendidikan berkualitas, sebetulnya kita bisa menjangkau banyak sekali dari capaian-capaian SDGs yang mau kita laksanakan nantinya. Contohnya, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh dari program-program yang sudah kami dampingi. Di antaranya ada SDGs nomor 2, tanpa kelaparan. Dengan pendidikan berkualitas, ternyata ada program-program hidroponik dan bertani di perkotaan. Jadi termasuk di dalamnya adalah edukasi kepada para masyarakat. Yang kami lakukan adalah kepada para ibu-ibu di rumah untuk bisa menanam hidroponik dan bertani di perkotaan. Yang nantinya hasilnya itu menjadi pengentasan kelaparan, bahkan penanganan stunting ya. Kalau penanganan stunting berarti SDG nomor 3 pun juga terjawab di situ dari produk-produk yang dikembangkan dari rumah. Contohnya adalah hidroponik, lalu ada aquaponik dengan lili. Lili sendiri diketahui sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan stunting juga ya. Lalu ada SDG nomor 4 sendiri yang kami lakukan juga program kesetaraan pendidikan, kejar paket A, B maupun C. Kami juga mendampingi Bapak Ibu. Lalu ada gender equality di SDG nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Jadi womanpreneur di sini kami melatih banyak ibu-ibu bahkan perempuan untuk berwirausaha.
Lalu SDGs nomor 6 yang nantinya juga mungkin salah satu indikator dari SDGs nomor 4 sendiri adalah inklusif eh, infrastruktur ya, bantuan renovasi sanitasi dan akses air bersih sekolah. Kami merenovasi juga dan Bapak Ibu juga mungkin ini menjadi sebuah insight ya, apa yang sebetulnya bisa masyarakat lakukan, apa yang bisa kita lakukan ya. Mungkin Bapak Ibu juga berasal dari perusahaan, ada dari masyarakat ya. Jadi infrastruktur dibangun secara inklusif di mana kamar mandi di sekolah ini sudah mendapatkan air-air bersih di situ dari peran masyarakat maupun peran perusahaan. Lalu energi bersih dan terjangkau di SDGs nomor 7, Bapak Ibu sekalian, kami mendorong kegiatan-kegiatan dari vokasi, salah satunya di SMK ya, SMK otomotif untuk mengkonversi motor listrik. Jadi ada beberapa SMK-SMK yang kami dampingi juga Bapak Ibu sekalian di mana mengubah motor listrik, motor-motor konvensional ya, motor masih bertenaga bensin atau mungkin tenaga fosil ya, bensin dan sebagainya menjadi sebuah motor listrik dan digunakan akhirnya ke pihak-pihak pemerintah, kecamatan, lalu ke dinas dan sebagainya dari motor-motor ciptaan atau inovasi dari siswa-siswa SMK ini. Lalu SDGs nomor 9, Bapak Ibu sekalian, inovasi pengelolaan sampah rumah tangga, di mana menjawab Bapak Ibu peran dari masyarakat sendiri untuk bisa kita edukasi, kita inovasikan, dan dari akademisi untuk menciptakan cara atau metode bagaimana mengelola sampah dari rumah. Reduce inequalities, ya mengatasi kesenjangan, Bapak Ibu kami juga mengajarkan melakukan pendidikan kepada para difabel. Jadi tidak hanya difabel yang sudah dewasa, tapi juga sekolah-sekolah SLB untuk menjadi entrepreneur di sini. Lalu ada penanganan perubahan iklim, jadi edukasi penanaman mangrove kepada masyarakat daerah pesisir, ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Di sini kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan workshop kesehatan mental dan anti bullying, di mana workshop-workshop ini akhirnya menyadarkan banyak masyarakat, siswa, dan mahasiswa ya di sekolah maupun di kampus bahwasanya akan ada tujuan yang bisa tercapai dari kesehatan mental yang bagus dan program-program anti bullying yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu dengan adanya pendidikan berkualitas ini sendiri sebetulnya kita sudah bisa menjawab seluruh SDGs yang ada karena pendidikan ini menjadi salah satu fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain. Bapak Ibu, kalau ini sebetulnya ranahnya Pak Sanjoyo, cuman akan coba ulang lagi ya. Jadi di mana SDGs nomor 4, quality education atau pendidikan berkualitas itu bertujuan untuk memastikan inclusive and equitable quality education ya, memastikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Artinya promote lifelong learning ini artinya pembelajaran ya sepanjang hayat. Jadi tidak hanya berhenti sampai kita selesai sekolah saja, tetapi setelah selesai sekolah pun, misalkan kita sudah menjadi ibu rumah tangga, kita sudah bekerja di perusahaan, bahwasanya lifelong learning ini akan terus berjalan ya, lifelong learning opportunities akan terus berjalan. Di mana ada 10 target dan 18 indikator. Di antara targetnya adalah primary and secondary school completion. Bapak Ibu, jadi pengentasan sekolah-sekolah sampai level SMA di sini secondary school itu tadi sudah disebutkan Pak Sanjoyo, angkanya sudah sangat signifikan di Indonesia, sangat luar biasa. Ya, meskipun kita juga perlu mempercepat lagi angka dari siswa yang masuk jangan sampai keluar DO gitu ya atau berhenti di tengah jalan, tapi benar-benar sampai lulus di situ. Mendorong early childhood education, pendidikan-pendidikan anak usia dini, vocational and higher education, jadi pendidikan-pendidikan vokasi di mana SMK, lalu ada pendidikan-pendidikan di perguruan tinggi dan sebagainya, ini untuk terus didorong ya Bapak Ibu sekalian. Yang menarik adalah salah satunya adalah vocational Bapak Ibu di sini. Salah satu yang kami dampingi selain SMK otomotif adalah SMK pariwisata, di mana kebutuhan berbahasa Inggris itu sangat menjadi kebutuhan yang primer justru sekarang. Kami berkunjung ke banyak daerah di seluruh Indonesia, utamanya daerah-daerah DPSP, ya, DPTSP atau daerah wisata super prioritas. Masih banyak sekali anak-anak di usia SMK, di usia sekolah itu kemampuan bahasa Inggrisnya masih di bawah rata-rata. Dan ini perlu didorong sekali, bahwasanya nantinya mungkin melalui learning room salah satunya dan melalui pihak-pihak lain, itu untuk bisa kemampuan bahasa Inggris ini terus ditingkatkan. Karena salah satu untuk menjadi bagaimana Indonesia untuk bisa diterima sebagai warga negara internasional ya. Siswa-siswa ini diterima di kancah global adalah dengan berbahasa Inggris. Lalu ada pendidikan ICT dan digital skills and young entrepreneur di mana Bapak Ibu sekalian, jadi kemampuan untuk ICT, IT, informasi teknologi, bahkan kemampuan-kemampuan digital ini juga perlu didorong untuk menciptakan SDM yang sangat unggul, di mana di dunia digital sini semakin berkembang, Bapak Ibu. Lalu ada inclusive education, jadi pendidikan inklusif melibatkan seluruh pihak. Jadi tidak hanya kita, tapi pihak-pihak termasuk eh, pihak-pihak yang masih berada di bawah
rasio GINI, ya rasio Gini di bawah garis kemiskinan, bahkan ada teman-teman dari disabilitas, lalu angka perempuan yang sudah mulai banyak ya sampai lulus perguruan tinggi ini juga mulai diperhatikan. Lalu kemampuan literasi dan kemampuan numerikal, ya, kemampuan literasi dan kemampuan numerikal yang membuat saya kadang juga khawatir ya, apalagi kemampuan numerikal tadi juga sudah disampaikan datanya dari Pak Sanjoyo, bahwasanya data 2020, 2002 hingga 2023 ini sudah mulai naik. Sedangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat data ya 2021 itu sempat mengkhawatirkan karena ada pandemi, ada COVID, sehingga siswa-siswa itu kemampuan literasinya sempat menurun, apalagi di siswa-siswa di level kelas 8 SMP. Lalu ini yang sangat menarik juga, education toward sustainable development and culture. Jadi bagaimana menjadi masyarakat dunia adalah dengan mengetahui tentang sustainable development dan budaya-budaya internasional, lalu inclusive access and facilities yang sudah sempat saya singgung tadi juga. Jadi bagaimana fasilitas dan akses inklusif terhadap pendidikan ya itu sudah harus mulai diperhatikan juga, dan international scholarship ada angka-angka bagaimana ini yang sangat luar biasa, dan seringkali banyak banyak sekali perusahaan yang bekerjasama dengan kami juga untuk bisa mendampingi tidak hanya siswanya tapi juga guru-gurunya untuk dinaikkan kualitasnya menjadi guru-guru yang luar biasa ya, dengan sertifikasi, dengan pelatihan, workshop dan sebagainya. Bapak Ibu, jadi Pak Sanjo sudah menyebutkan peran, sebetulnya tanggung jawabnya siapa sih untuk peningkatan kualitas pendidikan ini. Banyak stakeholder kalau saya ngambil dari framework Pentahelix Bapak Ibu, dari pemerintah, wirausahawan atau bisnis, akademisi, media dan masyarakat, maka dari setiap elemen ini itu pasti punya perannya sendiri-sendiri dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama dari pemerintah sebagai regulator memiliki target, kebijakan dan program, lalu perannya juga untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan dan mengadvokasi, dan juga ada dukungan anggaran dari sini. Lalu yang kedua yaitu peran akademisi sebagai peningkatan kapasitas dan pengetahuan publik, di mana akademisi ini memiliki ranah untuk penelitian, melakukan penelitian, dan mungkin bisa mendorong pemerintah juga untuk melakukan policy brief. Bapak Ibu, pemerintah juga diharapkan, akademisi juga diharapkan untuk menjadi penyedia data dan indikator pembangunan nasional, di mana didukung juga dari, selain dari pemerintah akademisi, yaitu dari bisnis. Kegiatan-kegiatan peningkatan atau pembangunan berkelanjutan juga didorong melalui kegiatan-kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan, dan kegiatan-kegiatan filantropi lainnya, di mana bisnis wirausahawan itu juga melakukan program-program kemitraan dan pengabdian masyarakat. Adanya inovasi-inovasi dari akademisi dan bisnis akan sangat bagus sekali untuk mendorong pemerintah yang memiliki anggaran dan memiliki regulasi di sini untuk peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus ada advokasi pelaku usaha di mana bidang-bidang usaha tertentu sendiri itu untuk dapat mendorong juga peningkatan kualitas pendidikan. Dari media, perannya sebagai publikasi, peningkatan kapasitas dan pengetahuan publik sekaligus untuk monitoring kebijakan-kebijakan pemerintah dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan masyarakat sendiri harus ikut terlibat. Kenapa? Karena justru masyarakatlah yang memiliki sumber daya, mulai dari gurunya, siswanya, itu kan miliknya masyarakat, orang tua murid, nah itu kan miliknya masyarakat semua, komunitas, bahkan ada komunitas di sini ya di masyarakat sebagai inisiator lokal dan kontrol sosial dari program-program peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh bisnis maupun akademisi. Bapak Ibu sekalian, jadi social responsibility ini sebetulnya memiliki guidance di mana salah satunya adalah ISO 26000. Kalau tanya tanggung jawabnya siapa, maka adalah tanggung jawabnya organisasi. Organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu sendiri, pembangunan berkelanjutan sendiri itu harus bisa mempertimbangkan harapan-harapan pemangku kepentingan sesuai dengan hukum dan berlaku konsisten dengan norma-norma perilaku internasional dan diintegrasikan dalam seluruh organisasi dan diperhatikan dalam hubungannya. Di mana organisasi sendiri, Bapak Ibu, itu kan pasti ada organisasi profit maupun non-profit ya. Pemerintah pun juga organisasi, masyarakat pun juga organisasi, bisnis pun juga organisasi, dan NGO pun juga ada ya. Di mana mereka ini harus ikut terlibat dari multi stakeholder tadi untuk bisa melakukan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau di kita cascade Bapak Ibu, setiap kata-katanya kan seperti ini. Jadi organisasi, lalu ada dampak di sini yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu, dalam ISO 26000 sendiri sebetulnya memiliki 7 core subject, tapi kita hari ini fokus terhadap core subject yang nomor 7, di mana subjek intinya adalah pelibatan dan pengembangan komunitas.
Dari subjek inti pelibatan dan pengembangan komunitas ini sendiri, sebetulnya Bapak Ibu ada isu yang nomor dua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sebetulnya regulasinya itu ada, panduannya itu ada, di mana masyarakat, di mana bisnis itu juga bisa mengklaim bahwasanya mereka ini juga ikut tuh bertanggung jawab terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Bapak Ibu, dalam pemberdayaan masyarakat sendiri, kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang inovatif, di mana proses pemberdayaan masyarakat ini atau pelibatan pemberdayaan masyarakat ini, anggota komunitas dan para pemangku kepentingan itu dilibatkan untuk mengambil tindakan bersama dan menghasilkan solusi untuk masalah bersama. Contohnya yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman yang sama atau persamaan persepsi tentang akar penyebab masalah yang ada. Jadi kalau di daerahnya masyarakat memiliki masalah terhadap pendidikan, sebetulnya masyarakat itu bisa menciptakan mimpi yang bersama, mimpi bersama dengan mendorong pemerintah daerah, pemerintah desanya ya untuk bisa bersama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar, justru dengan media yang ada di sekitar juga. Lalu merumuskan masalah yang sesuai dengan konteks komunitas tersebut, lalu merumuskan tujuan dan cara bersama, melaksanakan program hingga mengevaluasinya. Bapak Ibu, contoh-contoh best practice peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat ada di berbagai negara dan sudah dilakukan di banyak negara termasuk di Indonesia. Kami mengambil contoh-contoh, bahasanya salah satunya di Finlandia, ada sekolah sebagai pusat komunitas. Finlandia sebagai negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, yang saya ambil contohnya di sini, memiliki beberapa strategi. Di antaranya adalah sekolah sebagai pusat komunitas, di mana tidak hanya sebagai tempat belajar nih sekolah ini, tapi juga kalau Bapak Ibu baca artikel, itu juga orang tua seringkali melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Apapun kegiatan-kegiatan tentang orang tua wali murid di situ diadakan di sekolah sehingga siswa itu juga tahu bagaimana orang tua ini berinteraksi dengan orang tua lain, bagaimana orang tua ini dapat melakukan pengembangan-pengembangan diri, bagaimana orang tua juga dapat berkontribusi terhadap pendidikan di sekolah. Di mana ketika anaknya nantinya juga akan melihat di situ, anaknya juga akan belajar bahwasanya oh di masa depan aku juga akan melakukan hal yang sama. Finlandia juga memiliki kurikulum yang fleksibel, di mana memberikan ruang yang luas bagi guru untuk berkreasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Harapannya, negara kita juga nantinya memiliki sudut pandang yang baru juga jika belajar dari Finlandia, di mana sekolah sebagai pusat komunitas. Negara yang kedua, negara tetangga kita, yaitu Australia, memiliki program Stronger Smarter Institute, di mana meningkatkan pendidikan bagi masyarakat aborigin, atau di sini adalah masyarakat asli ya, dari Australia itu sendiri, melalui pendekatan-pendekatan berbasis kekuatan budaya. Tidak hanya kekuatan budaya, tetapi pelibatan dan partisipasi masyarakat itu bisa dilibatkan di situ, bertujuan untuk menekan pemberdayaan guru dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan relevan. Jadi ada indigenous culture ya di sana, di mana budaya-budaya asli ini didorong untuk tetap ada. Dan yang ketiga adalah kampung literasi, Bapak Ibu sekalian, bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan menulis di masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti perpustakaan keliling. Dan ini sudah banyak dilakukan di Indonesia, seperti lomba menulis, bedah buku, dan sebagainya. Bapak Ibu, harapannya inovasi-inovasi ini bisa dipelajari nantinya oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa menduplikasikannya ya ke dalam kegiatan-kegiatan yang dekat dengan area Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dari perusahaan mungkin bisa dilakukan program CSR yang mendukung. Bapak Ibu dari masyarakat mungkin bisa didorong nantinya pemerintah desa atau pemerintah setempat untuk melakukan hal yang sama. Sekian dari saya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi dan mungkin akan ada tanya jawab di akhir sesi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahmi atas pemaparan materi yang tadi disampaikan. Sangat-sangat luar biasa. Benar-benar diawali kita tadi direfleksikan bahwa kondisi iklim kita juga sekarang ternyata sedang tidak ada baik-baik aja nih Pak. Ada banyak banget yang terasa mulai dari panas banget. Ternyata memang ada kenaikan beberapa derajat pada iklim kita. Terus tadi ada juga yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Saya suka banget bahwa education quality itu nggak perlu ataupun nggak cuman kita selesai dari saat kita masa sekolah ataupun Betul, tapi benar-benar education quality itu terus diimprove terus di apa namanya ditingkatkan selama kita masih bisa melakukan pembelajaran selama kita masih bisa meningkatkan kompetensi kita terus belajar untuk yang nantinya kita bisa memberikan dampak yang baik juga untuk masyarakat ataupun untuk kehidupan kita semua. Saya juga cukup tertarik dengan apa yang tadi Pak
kami sampaikan bahwa ternyata peran stakeholder itu cukup penting banget ya. Ada beberapa stakeholder yang ini ternyata keterkaitannya cukup erat dan butuh kerjasama stakeholder ini dengan baik, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan juga mungkin dari sisi korporasi atau dari sisi bisnis juga bisa mensupport apa apa yang nantinya bakal dilakukan ke depannya. Terima kasih banyak Pak Fahmi untuk materi pemaparannya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga kepada para peserta yang ingin menanyakan terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sanjoyo dan juga Pak Fahmi. Baik, masuk ke pemateri yang ketiga. Pemateri ketiga kita hari ini ada Ibu Afinda Akil. Beliau adalah Head of Business Operation dari Learning Room. Jadi saya sedikit cerita tentang pengalamannya Bu Afinda. Bu Afinda ini cukup lama juga di education sector. Dia juga menggawangi atau mempioneri sales and marketing strategic di Singapore Training Company. Mulai dari di Indonesia juga beliau sudah cukup lama ada di Ruang Guru, Zenius, eForce Sport, dan yang paling terakhir saat ini ada di 8 Elemen, khususnya di Learning Room. Semoga nanti materi yang disampaikan juga cukup relevan dengan apa yang sudah kita temakan hari ini. Silakan kepada Bu Afinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Andika, yang terhormat juga ada Pak Dr. Sanjoyo ya dari SDGs Manager Pilar Pembangunan Sosial nih, langsung gitu ya kita datangkan dari Bappenas, dan juga ada Pak Fahmi selaku General Manager Social Impact ID, dan juga yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa nih semangat belajarnya nih. Saya yakin kalau tadi kita berbicara soal lifelong learning gitu ya, ini semuanya di sini luar biasa nih lifelong learningnya. Dan sebetulnya mungkin sekaligus membuka juga objektif kami nih dari Learning Room untuk bisa membuat webinar ini karena kami sendiri ingin belajar dan bisa berdiskusi langsung dengan para expert CSR, ada Pak Sanjoyo, Pak Fahmi, dan juga kita ingin bisa belajar langsung dan berdiskusi langsung dengan para penggiat CSR untuk terus nantinya kita bisa berkontribusi kepada negara kita gitu ya. Apalagi kita baru aja nih ulang tahun ya, ke-79 gitu, dan kita ingin bisa menjadi Indonesia Emas nantinya di tahun 2045. Jadi saya di sini sebetulnya hanya menambahkan saja nih Bapak Ibu gitu ya, dan memberikan mungkin secara spesifik kalau tadi Pak Sanjoyo sudah memberikan gambaran mapnya gitu ya ke depannya dari pemerintah itu akan seperti apa untuk dari sustainability-nya gitu ya. Pak Fahmi juga sudah menjelaskan secara ekspertisnya juga dari sisi permasing-masing komponen dari SDG khususnya di kualitas pendidikan. Kalau saya mungkin nanti akan sharing aja secara spesifik khususnya bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi bahasa Inggris dan bagaimana dan kenapa sih ini perlu menjadi salah satu fokus utama kita gitu ya sebagai pihak swasta atau sebagai stakeholder gitu di sini untuk bisa berkontribusi secara langsung dalam pembangunan keberlanjutan. Mungkin saya izin share screen. Oke. Jadi mungkin di sini saya mau ngobrol juga nih. Tadi ada banyak sekali Bapak Ibu yang datang dari Kalimantan Selatan ya, dari Barito Kuala, dari Tapin. Kebetulan juga saya baru banget dari Kalimantan Selatan. Ada yang dari Banjarmasin, dan ada dari Kediri, dan ada dari daerah-daerah lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu, saya ingin tahu nih, kalau menurut Bapak Ibu nih di sini rata-rata mungkin ada yang backgroundnya pendidik, ada yang backgroundnya itu dari mungkin BUMN atau dari perusahaan. Saya ingin tahu, menurut Bapak Ibu, sebenarnya apa sih tantangan sektor pendidikan saat ini untuk kita bisa mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045? Mungkin Bapak Ibu boleh tulis di chat box. Wah, langsung nih ada yang jawab ya. Katanya Gen Z itu ini jadi eh, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas nih ya. Itu selalu diskusi kita di sosial media gitu ya. Mungkin boleh ada Bapak atau Ibu satu orang saja yang mungkin mau share langsung dari pertanyaan ini, Bapak Ibu. Saya ingin belajar banyak nih dari Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa saja sih tantangan spesifiknya di sektor pendidikan untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045? Mungkin boleh nih Ibu Tri Dila Usma, boleh mungkin open mic, Ibu? Iya, Ibu. Ah,
Ya, boleh. Menurut Ibu kenapa nih Bu tantangan sektor pendidikannya tuh salah satunya adalah tadi dari fasilitas pendidikan yang misalnya kurang memadai. Iya, sebelumnya terima kasih atas apa eh, sambutannya kepada saya, Bu, untuk menyampaikan pendapat tentang pertanyaan ini. Jadi, menurut saya tantangan dari sektor pendidikan saya ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu, menurut saya itu ada dari fasilitas pendidikan yang kurang memadai atau juga bisa dari biaya. Di mana dengan kekurangan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah, baik di sekolah perkota atau perdesaan ya Bu ya, yang paling banyak mengalami tantangan ini. Dengan itu dapat menjadi suatu penghambat nih Bu dari terciptanya pendidikan yang lebih optimal. Karena kan untuk menciptakan suatu pendidikan menjadi lebih meningkat lagi kualitasnya harus didukung dengan apa fasilitas yang memadai. Bagaimana sekolah itu dapat berkembang para peserta didik ataupun para pendidiknya jika fasilitas pendidikan yang digunakan itu kurang memadai sehingga kurang dapat mencapai tujuan pendidikan yang ingin diharapkan dari sekolah tersebut. Mungkin Baik. begitu opini dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Boleh. Terima kasih banyak Ibu Tri. Tadi ada highlight yang menarik sekali gitu ya, bahwa bukan hanya berbicara mengenai infrastruktur, tetapi ketika berbicara fasilitas ada banyak sekali, mungkin termasuk salah satunya media pembelajaran juga ya Ibu ya. Oke, nah sebenarnya ini saya juga mendapatkan data yang banyak sekali gitu ya, khususnya dari Bappenas gitu ya. Ini adalah berbagai macam tantangan kita nih dalam mewujudkan Indonesia Emas. Ada kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan keterampilan, moral dan karakter. Ini juga tadi sudah di-share secara langsung gitu ya oleh Pak Sanjoyo gitu ya. Bagaimana kita juga pengembangan keunggulan kompetitif dalam memanfaatkan teknologi itu juga tadi sudah disampaikan. Jadi luar biasa banyak sekali nih sebenarnya tantangannya gitu ya. Dan kalau dilihat skor daya saing SDM kita, ya tadi luar biasa sekali kita bangga gitu ya ada kenaikan. Walaupun dari skala 0 sampai 100 masih eh, di angka 50 gitu ya. Dimana kita ingin bisa jauh lebih dari itu karena kan kalau kita berbicara 2045 menjadi salah satu negara yang bisa eh, lim- eh, peringkat 5 negara terkuat secara ekonominya gitu. Di mana untuk bisa mencapai hal tersebut pastinya dari sisi SDM harus punya daya saing yang luar biasa tinggi juga. Di sini saya highlight satu hal di mana kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan dan keterampilan ini masih menjadi tantangan paling besar dalam mewujudkan Indonesia emas. Dan pastinya ketika kita berbicara mengenai daya saing SDM kita, menguasai bahasa internasional atau bahasa Inggris gitu ya di era globalisasi saat ini menjadi salah satu keterampilan yang paling penting dan juga strategis. Bahkan kalau misalkan kita lihat, Indonesia itu sendiri dari 113 negara, kita peringkat ke-79 indeks kecakapan berbahasa Inggrisnya. Dan ini adalah peringkat kelima se-Asia Tenggara. Kita jauh di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, di mana ini sebetulnya menjadi salah satu kekhawatiran karena ternyata indeksnya bisa dibilang terus menurun nih dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Bahkan peringkatnya menurun sebesar 28% juga gitu. Ini menjadi salah satu concern dari kita, dari Learning Room juga gitu ya, bagaimana kita bisa berkontribusi langsung nih secara spesifik untuk kecakapan bahasa Inggris kita ini secara peringkat bisa terus naik. Nah, kalau misalkan dilihat dalam pilar pembangunan Indonesia Emas 2045, di pilar pertama spesifik dalam pembangunan manusia dan penguasaan iptek itu adalah percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Kalau tadi kita melihat secara global bagaimana peringkat Indonesia masih sangat jauh dibandingkan negara-negara tetangga ataupun secara global satu dunia gitu ya. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045, salah satu pilar yang paling pentingnya adalah untuk bisa mempercepat pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Tetapi secara data kembali lagi bahwa ketika kita berbicara bahasa Inggris ini masih sangat jauh kemerataan dari setiap area di Indonesia itu sendiri. Bahkan ini kalau kita berbicara dari tingkatnya itu sendiri yang tingkatan menengah
itu hanya kota-kota besar saja gitu, tapi rata-rata masih di rendah dan juga masih sangat rendah gitu. Ini tadi ada Bapak Ibu yang dari Banjarmasin juga ya, ini masih masuk dalam skor yang rendah dari sisi kecakapan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata wah ada satu ketimpangan ya Bapak Ibu ya, di mana bagaimana kita bisa mempercepat pendidikan rakyat Indonesia secara merata, tetapi bahkan dari satu kompetensi yang kita lihat, yaitu bahasa Inggris, masih jauh sekali kemerataannya. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya sedikit nih, sedikit survei ya sama Bapak Ibu yang ada di sini, para expert dan para penggiat CSR ini. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting sih kompetensi bahasa Inggris untuk anak usia sekolah? Mungkin kalau sangat penting, boleh kasih emoji thumbs up-nya, tapi kalau tidak penting mungkin boleh kasih emoji thumbs down-nya nih. Ini kalau di Zoom ada emojinya nih Bapak Ibu nih, bisa eh, dilakukan nih. Wah, rata-rata jawab penting ya. Sudah pasti ya Bapak Ibu, sangat penting. Dan kenapa kita berbicara urgensinya, kenapa sih Mbak Vinda harus dimulai dari usia sekolah? Karena ketika kita berbicara Indonesia Emas 2045 gitu ya, di sini kita mengambil saja rata-rata sekarang siswa SD itu usia 9 tahun. Apabila di tahun 2045 berarti akan berusia sekitar 30 tahun. Usia SMP 14 tahun dan mungkin nanti akan berusia sekitar 35 tahun. Jadi pada akhirnya nih di tahun 2045 nanti anak-anak yang saat ini berada di SD dan SMP itu berada dalam rentang usia yang produktif dan bahkan menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Bahkan kalau presiden kita bilang di Indonesia Emas 2045 kita harus membutuhkan kepemimpinan yang cerdas. Dan itulah kenapa saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Learning Room, yaitu sebuah program komprehensif yang bisa mendukung peningkatan kualitas literasi bahasa Inggris, khususnya untuk anak-anak SD dan SMP. Nah, di sini kita ada 3 program unggulan. Yang pertama untuk guru. Jadi di sini kita menyediakan langsung pelatihan untuk bisa meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru dalam meningkatkan literasi peserta didik. Kalau tadi saya sedikit mengambil yang disampaikan oleh Pak Sanjoyo gitu ya, ke gap kualitas dari guru itu masih sangat rendah sekali gitu. Kebutuhan kualitas guru yang ada sekarang dengan kebutuhannya itu masih sangat jauh gapnya. Itulah kenapa kita merasa sangat penting yang utama untuk para guru kita berikan program pelatihan. Selain itu kita juga langsung menyasar ke sekolah, di mana sekolah ini menjadi eh, elemen yang sangat penting untuk bisa membangun peserta didik kita gitu ya, anak-anak kita, para future leaders ya kita gitu ya, di mana kita akan menyediakan sebuah platform yang bisa mengakses ribuan pembelajaran dan ini secara efektif sudah terbukti untuk bisa meningkatkan skor dari kecakapan bahasa Inggris siswa-siswi kita juga. Selain itu untuk siswanya secara langsung kita juga akan menyediakan media pembelajaran mungkin yang tadi disampaikan oleh Ibu Tri gitu ya, bahwa bagaimana nih tantangannya adalah ternyata fasilitas pendidikan termasuk salah satunya media pembelajaran yang kurang memadai di setiap daerahnya. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran sedikit tentang program unggulan kami dari Learning Room. Dan ini adalah program CSR yang sudah kita lakukan bersama berbagai macam dinas pendidikan dan juga berbagai macam yayasan. Kita sudah pernah melakukan secara langsung ke salah satu komunitas guru di Kabupaten Kendal. Ada sekitar 80 guru yang mengikuti pelatihan dan akhirnya diberikan langsung media pembelajaran yang akhirnya bisa digunakan sekarang selama berbulan-bulan oleh para guru. Setelah itu kita memberikan beasiswa dan juga ada kegiatan dari segi pembelajaran bersama yang akhirnya ini semua bisa membantu meningkatkan kecakapan kompetensi bahasa Inggris dari siswa-siswi kita. Dan ternyata ini juga sudah proven yang tadi sudah saya katakan juga bahwa terdapat peningkatan skor kemampuan siswa yang sangat signifikan setelah belajar menggunakan Learning Room. Jadi sebelumnya kita tes nih murid-muridnya sebelum menggunakan Learning Room itu rata-rata di skor 60,7. Tetapi ketika setelah menggunakan Learning Room dengan media pembelajaran yang efektif, efisien, itu naik rata-rata skor kemampuannya menjadi 85. Kita ini melihat bahwa untuk bisa membuat program yang keberlanjutan yang bisa memberikan impact langsung kepada siswa-siswi ini salah satu hal yang menjadi bukti bahwa kita bisa membantu para stakeholder untuk dapat menjadi media pembelajaran yang tepat juga.
Dan ada berbagai macam manfaat apabila Bapak Ibu bermitra dengan kami. Kita juga sudah memiliki stakeholder di berbagai macam daerah, termasuk salah satunya Dinas Pendidikan Kabupaten em, Barito Kuala, Banjarmasin. Kita juga sudah datang ke Kuburaya, ke Tapin, eh, di Kalimantan Selatan itu eh, hampir semua daerah sudah pernah kita datangi. Terus juga kita sudah bekerja sama dengan Kota Kupang, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, di mana ini semakin banyak mitra-mitra yang akhirnya bisa juga nantinya para stakeholder untuk langsung bekerja sama dengan para dinas pendidikan yang ada di daerah. Dan ini bisa membantu berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Kita bisa mendukung SDG nomor 4 yang tadi sudah disampaikan dengan sangat clear oleh Pak Fahmi gitu ya. Ini juga bisa bantu meningkatkan reputasi perusahaan Bapak Ibu gitu ya dengan adanya kemitraan dengan kami. Dan akhirnya karena yang tadi saya bilang kami juga sudah bekerja sama lebih dari belasan dinas pendidikan di daerah kota maupun kabupaten, ini menjadi salah satu peluang yang sangat penting Bapak Ibu untuk nantinya bisa mendapatkan penghargaan dari BSN juga. Ini juga tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Fahmi gitu ya, bagaimana peningkatan kualitas pendidikan itu ada banyak sekali stakeholdernya berdasarkan guideline dari atau panduan dari ISO 26000 gitu ya, di mana ini jadi salah satu peran swasta juga atau peran kita sebagai perusahaan gitu ya untuk bisa menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi di Indonesia gitu. Nah, kami juga memiliki framework Bapak Ibu di mana ada dua penerima manfaat utama yaitu guru dan juga siswa di mana framework ini itu secara langsung bisa berdampak kepada dari guru nantinya akan berdampak langsung kepada siswa. Siswa nantinya udah pasti kita kalau mau terus memberikan pendidikan yang paling baik gitu ya, udah pasti dari siswa-siswi kita dulu untuk nanti our future leaders juga akan jauh lebih baik lagi. Ini kurang lebih adalah framework yang kita gunakan untuk bisa menggunakan program yang tepat juga dari program CSR. Selain itu juga kalau dilihat dari segi return of investment dari program kami juga ini inputnya karena tadi ada dua gitu ya, ada guru, ada siswa di mana setiap prosesnya, outputnya, short term outcome-nya, long term-nya dan bahkan impact-nya gitu. Ini yang menjadi salah satu sangat menarik gitu ya, bagaimana dari proses semua program unggulan Learning Room itu akan membantu memberikan output pembelajaran bahasa Inggris yang jauh lebih baik dan nantinya secara short term outcome-nya karena sekarang nih pemerintah daerah sedang berusaha untuk bisa meningkatkan skor dari raport pendidikan dan ini menjadi salah satu acuan kita bagaimana daerah-daerah yang kita tuju itu bisa meningkatkan skor rapor pendidikan dari masing-masing daerahnya tersebut dan nantinya in the long term outcome-nya kita akan membantu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang kita juga tahu itu dari 3 hal gitu ya, kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi gitu ya. Di sini kita berusaha untuk bisa meningkatkan IPM dari masing-masing daerah yang menjadi penerima manfaatnya juga gitu. Di mana ini secara long term-nya, impact-nya itu akan berpengaruh terhadap skor rata-rata lama sekolah, harapan hidup, dan pada akhirnya juga akan berdampak terhadap ekonomi dari Indonesia itu sendiri, di mana kita sama-sama nih ingin meraih Indonesia Emas 2045. Ini kurang lebih beberapa uh, mitra kami yang tadi sudah saya sebutkan juga, ada Banjarmasin, ada Barito Kuala, dan ada berbagai macam daerah lainnya. Tapi di luar daripada itu, yang ingin mungkin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, saya percaya ada salah satu proverbs dari Cina gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa ya, peribahasa dari Cina gitu ya. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk bisa menanam sebuah pohon gitu? Jawabannya adalah 20 tahun yang lalu. Oh, oke. Tapi kan kita nggak hidup di masa lalu ya Bapak Ibu. Terus the second best time untuk bisa menanam pohon itu kapan sih? Which is today gitu. Jadi jawabannya kalau misalkan kita ingin terus bisa menanamkan yang terbaik untuk Indonesia, untuk masyarakat, itu seharusnya sudah dilakukan dari 20 tahun yang lalu. Tapi second best time-nya atau waktu terbaik keduanya itu kapan sih? Itu hari ini. Jadi kita berusaha dari hari ini, dari anak-anak kita yang sekarang masih di peserta didik gitu ya untuk bisa kita tanamkan terus khususnya kecakapan atau kompetensi bahasa Inggris untuk nantinya bisa membantu
kita juga nih di Indonesia Emas 2045 dari segi peningkatan literasi dan kompetensi jauh lebih baik lagi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi secara langsung juga di kemudian hari. Terima kasih banyak.